Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku kelas 7, kita bertemu kembali dengan pembelajaran PAI. Hari ini kita akan mempelajari bab yang ke-9 buku paket halaman 126 sampai 31. Memupuk rasa persatuan pada hari yang kita tunggu, yaitu kita akan mempelajari tentang sholat Jumat. Sebelum Bapak lanjutkan, kalian persiapkan dulu alat tulis dan kalian catat. Setelah itu kalian foto dan unggah ke Google Classroom kalian masing-masing. Anak-anakku, pada pembelajaran ini kita akan mempelajari yang pertama, apakah sholat Jumat itu? Setelah pelajaran ini selesai, kalian akan bisa mengerti tentang sholat Jumat dan menjelaskan dasar hukum sholat Jumat. Anak-anakku, sholat Jumat adalah waktunya setelah khutbah ketika sholat zuhur di hari Jumat. Jumlah rakaatnya ada 2. Hukumnya fardu ain atau wajib bagi laki-laki yang sudah memenuhi syarat dan dilaksanakan secara berjamaah. Marilah kita pelajari keterangan selanjutnya. Anak-anakku, apa itu sholat Jumat? Jadi sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat yang berjamaah, dilaksanakan dengan berjamaah, dilaksanakan sesudah khutbah Jumat pada waktu zuhur di hari Jumat. Sholat Jumat juga dapat berarti sholat wajib atau fardu ain yang dilaksanakan secara berjamaah oleh setiap muslim laki-laki pada setiap minggunya pada hari Jumat. Kalian juga bisa membuat definisi sholat Jumat sesuai dengan bahasa kalian sendiri. Anak-anakku, sholat Jumat dilakukan secara berjamaah, tidak boleh dilakukan sendiri-sendiri. Sholat Jumat dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Maka kita harus mengetahui ketentuan-ketentuannya. Apa dalil dari sholat Jumat? Karena sholat Jumat ini hukumnya wajib, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiyat lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillahi wa zarul bai'. Yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Quran surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-9. Anak-anakku, di dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-9 ini, Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, segera kamu mengingat Allah untuk menunaikan sholat Jumat dan diperintahkan untuk meninggalkan jual beli dan bersegeralah untuk mengingat Allah. Inilah dalil yang mewajibkan sholat Jumat, anak-anak. Adapun ketentuan-ketentuan sholat Jumat akan kita beri lanjutannya.
Di antaranya syarat mendirikan sholat Jum'ah, perbuatan sunnah yang terkait dengan sholat Jum'ah, dan menerangkan tentang halangan untuk melaksanakan sholat Jum'ah. Baiklah, akan kita lanjutkan pada slide berikutnya ini. Anak-anakku, kita akan mempelajari di antaranya syarat wajib, syarat sah, dan halangan sholat Jum'ah, adab, sunnah, dan adab sholat Jum'ah, khutbah Jum'ah, rukun syarat dan sunnahnya. Yang terakhir kita akan mempelajari sholat, hikmah dari sholat Jum'ah. Baik anak-anak, kita lanjutkan keterangan ini. Adapun syarat wajib sholat Jum'ah dilaksanakan dengan syarat-syarat. 1. Beragama Islam. Non-muslim atau orang kafir tidak diwajibkan. Yang kedua adalah balik, dewasa. Anak-anak tidak diwajibkan. Meskipun anak-anak tidak diwajibkan, namun sejak kecil diajari untuk melaksanakan sholat wajib dan sholat Jumat. Yang ketiga, berakal. Orang gila tidak wajib. Yang keempat, laki-laki, perempuan tidak diwajibkan. Yang kelima, sehat. Sehat adalah orang yang sehat jasmani dan rohani. Maka orang sakit atau berhalangan tidak diwajibkan. Yang terakhir, menetap bermukim. Maka orang yang dalam perjalanan atau musyafir tidak wajib sholat Jum'ah. Adapun syarat sahnya sholat Jum'ah, yang pertama, pemukim. Artinya, orang yang bermukim di suatu tempat. Bukan orang musafir hanya singgah saja. Pemukiman ini bisa ada di desa maupun di kota. Yang kedua, berjamaah. Tidak sah hukumnya sholat Jum'ah sendiri-sendiri. Para ulama sebagian berpendapat berbeda. Ada yang minimal 40 jamaah dan ada juga yang minimal 40 jamaah dan ada pula yang hanya 2 orang saja. Yang ketiga, dilakukan pada waktu zuhur. Rasulullah SAW bersabda dari Anas bin Malik, sesungguhnya Rasulullah SAW sholat Jumat ketika matahari telah tergelincir. Yang terakhir, syarat sahnya adalah didahului dengan 2 khutbah. Adapun halangan bagi orang yang sholat Jum'ah, artinya hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk tidak sholat Jum'ah antara lain sedang sakit. Orang yang sakit diperbolehkan tidak melaksanakan sholat Jumat, namun harus melaksanakan sholat duhur. Yang kedua, hujan lebat, angin kencang, bencana alam yang menyulitkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang ketiga, musafir, yaitu orang-orang yang sedang berpergian jauh. Yang keempat, perjalanan menuju sholat Jumat tidak aman. Inilah anak-anak, syarat wajib, syarat syah, dan halangan pada sholat Jumat. Kita lanjutkan anak-anak dengan khotbah Jumat. Jadi, tadi dikatakan
khutbah Jumat dilakukan sebelum melaksanakan 2 rakaat sholat Jumat. Khutbah Jumat berisi nasihat, disampaikan oleh khotib. Jadi orang yang berkhutbah disebut khotib kepada para jamaah sholat Jumat. Rukunnya khutbah yang pertama mengucapkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua membaca sholawat atas Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yang ketiga mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang keempat berwasiat dalam ketakwaan. Ittaqullah. Yang kelima membaca ayat Al-Quran pada salah satu 2 khutbah. Yang selanjutnya berdoa untuk semua umat Islam pada kedua khutbah. Misalnya Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat. Itu adalah rukun khutbah. Adapun syarat khutbah, yang pertama dilaksanakan pada siang hari saat matahari mulai condong ke barat. Yang kedua, berdiri jika mampu. Yang ketiga, duduk di antara 2 khutbah. Yang keempat, suara keras dan jelas. Yang kelima, berturut-turut jarak antara 2 khutbah. Yang keenam, khotib suci dari hadas dan najis. Yang selanjutnya, khotib menutup aurat. Adapun sunah-sunahnya khutbah antara lain dilaksanakan di atas mimbar atau tempat yang tinggi, fasih, terang, dan mudah difahami dalam menyampaikan khutbahnya. Khotib memberi salam dan khotib menghadap jamaah. Yang keempat, duduk setelah memberi salam dan mendengarkan azan. Yang kelima, membaca sholawat di antara 2 khutbah. Yang selanjutnya, menertibkan 3 rukun, puji-pujian, sholawat, dan wasiat. Jemaah hendaknya diam, tenang, dan memperhatikan apa yang dikatakan, yang disampaikan oleh khotib. Khotib hendaknya juga memberikan salam. Ini adalah sunah-sunah dalam khutbah Jumat. Kita lanjutkan anak-anak. Adapun sunah-sunahnya di hari Jumat antara lain, yang pertama, mandi terlebih dahulu sebelum melaksanakan sholat Jumat. Yang kedua, menggunakan wangi-wangian dan juga bersiwak, menggosok gigi. Yang keempat, memakai pakaian yang terbaik. Sebaiknya berwarna putih. Yang kelima, menggunting kumis, memotong kuku, dan menyisir rambut. Yang keenam, membaca Al-Quran, khususnya surat Al-Kahfi. Yang selanjutnya, memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersegeralah berangkat ke masjid, jangan ditunda-tunda. Yang selanjutnya, memperbanyak doa ketika berada di dalam masjid.
Inilah beberapa sunnah ketika berkaitan dengan pelaksanaan sholat Jum'ah. Anak-anak, adapun adab ketika melaksanakan sholat Jum'ah, terutama bagi para jamaah. Yang pertama, meluruskan dan merapatkan shaf atau barisan sholat. Jika di depan masih kosong, segera diisi. Karena salah satu kesempurnaan sholat berjamaah adalah shafnya lurus dan rapat. Yang kedua, jamaah tidak boleh berbicara satu kata pun. Karena berkata-kata pada sholat Jumat menjadikan sholat Jumatnya sia-sia. Rasulullah bersabda yang artinya, jika engkau berkata pada sahabatmu pada hari Jumat, diamlah. Dan khotib sedang berkhutbah, sesungguhnya engkau telah berkata sia-sia. Di dalam hadis lain, Rasulullah bersabda, barang siapa yang berbicara pada saat imam khutbah Jumat, maka ia seperti keledai yang memikul kitab. Sedangkan yang mengingatkan orang untuk diam, maka tidak sempurna sholat Jumatnya. Maka sebaiknya kita mendengarkan dan tidak berbicara sepatah kata pun. Ansitu wasma'u wa'ati'u rahimakumullah. Selanjutnya, adapun hikmah pelaksanaan sholat Jumat, yang pertama memuliakan hari Jumat. Yang kedua, menguatkan tali silaturahim. Pada saat kita mendatangi sholat Jumat, maka kita bisa melihat pada jamaah lain. Mungkin dilanda kesusahan hidup, kita bisa bantu mereka. Atau ada orang yang jarang ke masjid karena sakit, kita bisa menjenguk mereka. Bahkan ketika melihat orang yang bermaksiat, kita bisa langsung menasehati. Disinilah umat Islam bisa mewujudkan semangat tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, saling menasehati dalam kebaikan dan kesabaran, dan beramar ma'ruf nahi mungkar, mencari ridha Allah. Yang ketiga, menambah semangat bekerja dan beribadah. Karena dengan terbiasa melihat orang-orang yang semangat beribadah di masjid, bisa menambah semangat kita beribadah dan bekerja. Yang kelima, melipat gandakan pahala kebaikan dan membiasakan diri untuk disiplin terhadap waktu. Demikianlah materi kita pada saat ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semuanya. Jangan lupa catat dan kirimkan ke Google Classroom kalian masing-masing. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.